Baik, kebetulan ada yang nanya nih di Twitter, Pak minta tutor dong untuk bikin antena penguat sinyal 4G. Sama jelasin juga istilah-istilah yang dipakai di dunia perantenan. Oke, Anda punya dua pilihan sebenarnya buat menguatin sinyal 4G. Oke, saya gambar aja dah biar enak gampang. Oke, pilihan buat menguatin sinyal 4G. Ntar saya gambar dulu, nanti saya kasih lihat makhluknya seperti apa, menghitungnya seperti apa. Oke, pilihan yang mungkin paling gampang adalah pakai repeater. Oke, ada repeater 3G, 4G. Ini dijual di toko-toko online ya. Ini dijual repeater 3G, 4G. Dia tinggal pakai aja, tinggal colok, dan dia punya dua antena di sini. Enaknya gambar antenanya kayak gimana nih? Antena yang pertama biasanya kayak panjang gitu, tapi ya biasanya dibungkus sih. Jadi bentuknya kayak segitiga kadang-kadang. Satu lagi bulat sih sebenarnya. Bentar, yang bulat apa ini? Select. Nggak ada bulat nih. Ya udah, saya kasih kotak kecil, tapi maksudnya bulat nih antenanya, bulat atau tongkat aja. Nah, jadi yang ini buat ke handphone kita, yang ini buat diarahin ke BTS-nya operator. Jadi ini antena Yagi sih sebenarnya, arahin ke BTS operator. Jadi ada dua antena kayak gini, repeater 4G itu bisa 1G GSM biasa, 2G atau 3G, 4G. Yang 2G biasanya 1 juta, 1,5 juta lah barangnya, harganya udah termasuk antena segala macam ya, murah tuh kategorinya. Handphone harganya segitu coba. Yang satu lagi yang udah 3G, 4G biasanya sekitar 2 jutaan lah kira-kira. Nah, barangnya kira-kira kayak gini. Ini harus diarahin, dipantek di tiang. Ini pakai tiang nih, kasih tiang deh. Taruh di luar yang ini ya, taruh di tiang. Kalau yang ini taruh di dalam rumah atau dalam ruangan, ditaruh di langit-langit lah kira-kira. Oke, jadi ini antena. Antena pengarah. Yang ini antena apa ya? Ya antena aja lah. Nah, di sini yang ini kabel-kabel ini kabel koax. Kabelnya kabel koax hitam warnanya. Biasanya hitam, biasanya. Ada yang abu-abu juga sih. Jadi ini kabel-kabel koax, ini lumayan panjang yang ini, yang sebelah sini biasanya panjang, sekitar bisa 20 meteran. Yang ini nggak panjang, ini pendek yang di sininya. Jadi yang ini gampang. Anda nggak usah ngerubah handphone Anda, sinyalnya naik. Kalau antenanya kita ganti pakai antena yang lebih gede, ini antena bawaannya kecil sih. Kalau kita ganti sama antena yang gede, sinyalnya lebih jauh jangkauannya. Bisa dipakai buat satu RT, satu RW, satu kampung gitu bisa yang ini. Tapi diganti antenanya ya. Yang ini antena Omni lah kalau mau diganti. Antena Omni. Yang ini antena pengarah, ini biarin aja antena pengarah. Nah, ini yang paling visible. Yang GSM harganya sekitar 1 jutaan. Yang 3G, 4G harganya antara bisa 2 sampai 4 jutaan. Lebih mahal kalau mau diganti ininya biar jaraknya lebih jauh, jadi bisa satu RW gitu, satu kampung bisa. Yang ini itu pilihan pertama. Handphone nggak usah dirubah apa-apa, kita cuma pakai alat ini aja. Oke, sekarang kita lihat makhluknya seperti apa. Bisa lihat di Bukalapak, paling gampang sih Bukalapak. Oke, ini lama ya. Ini padahal harusnya nggak ada orang yang akses nih. Tadi apa?
repeater 4G. Ini dia barangnya. Buset, 500.000, nggak salah nih. Ini harga geblek nih. Udah turun harganya ya. Repeater 3G 4G 1,4 juta. Buset. Jadi ini antenanya ada dua nih. Ini satu yang bentuknya segitiga buat ngarahin ke BTS. Terus ini ada satu antena lagi nih. Gitu. Wih, harganya udah makin murah berarti sekarang ya. Ya udah, syukurlah Anda dapat lebih murah. Ini antena yang buat lokalnya. Antena yang itunya nggak kelihatan. Coba lihat. Nih gambarnya kira-kira kayak gini lah. Ya, ini ada yang ini sinyal sejauh 1 km GSM. Ini kayaknya lebih bagus nih. Ini 20 meter kan. Ini antena indoornya. Oke, ini 20 meter. Oh, ini outdoornya bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak lempengan gitu sih. Gitu. Nih. Ini handphone segala macam bisa langsung connect ke sini aja. Kalau antena ini kita ganti, bisa 1 RT 1 RW juga dikasih akses sih. Ini BTS-nya. Ya kira-kira kayak gitulah. Ini antena luarnya kira-kira seperti ini bentuknya, dan dia diarahin ke BTS antena yang ini. Antena Yagi sih. Jadi bentuknya 3 makhluk ini. Antena Yagi, repeater, antena Omni di dalam ruangan. Oke. Yang ini bagus nih kayaknya. 4 juta. Pokoknya makin mahal makin bagus sih biasanya. Biasanya bagus di filter-filternya lebih bagus. Yang ini mencurigakan ini. Bisa 500.000 ya. Dia bisa 4G doang. Makanya dia murah. Kalau mau banyak band lebih mahal biasanya. Oh, dia hanya repeaternya aja. Antenanya nggak dia jual dia. Dia jual repeaternya doang, antenanya kagak. Pinter dah lo. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau ganti antenanya, Anda bisa masuk ke mana ya enaknya ya? Wah, ntar lah. Saya harus mikir dulu. Oke. Jadi kita udah lihat satu, yang ini solusi. Ini salah harganya ternyata. Harganya harga zaman dulu nih lebih mahal. Sekarang lebih murah, kurang ajar. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Pilihan kedua, tapi lebih susah buat diimplementasinya. Jadi antenanya kira-kira pakai antena pengarah seperti ini, bisa bikin sendiri nih antenanya. Jadi ini antena seringkali kita nyebutnya antena Yagi yang kita pakai. Kalau bikin sendiri bentuknya kayak antena TV jadinya. Kalau tadi kan bentuknya ada ditutup ya, itu buat pelindung cuaca sih sebenarnya. Biar kalau kena hujan segala macam dia aman, biar nggak karatan. Kalau mau lihat makhluk benernya sih ke antena TV yang itu ya. Ini taruh di mana sih, tiang. Nah, kemudian di sini ada kabel koax. Ini 20 meter biasanya. meteran. Nah, ini konektor di ujungnya tergantung nih. Konektor di sininya tergantung. Ini ada konektornya nih, sini ada konektor ya. Yang bagus sih konektornya, konektor tipe N yang bagus.
Kalau yang tadi yang ini udah jadi satu ya, konektor udah disiapin semua, tinggal pakai aja. Tapi kadang-kadang dia nggak pakai konektor tipe N, dia makainya SMA konektor atau RPA konektor. Nah, konektor tipe N itu gede bentuknya, nggak bisa dicolokin ke handphone biasa. Jadi kita lihat gambar, nah nih bentuknya kayak gini nih, tipe N. Ini yang biasa dipakai buat antena-antena frekuensi tinggi kayak gini bentuknya. Ada yang cowok, ini cowok, ini yang cewek. Oke, jadi pasangan dia bentuknya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ini nggak bisa di-connecting ke handphone. Handphone nggak punya colokan seperti itu atau modem. Jadi kita biasanya nyolokin ini ke modem. Modem USB. Oke. Nah, ini butuh adapter nih, kecil, adapter pendek. Jadi butuh kabel pendek ke sini. Modem ini konektornya kecil banget nih. Coba. Jadi ini kita punya konektor tipe N. Nah, ini konektor di modemnya tergantung jenis yang dipakai di modemnya. Jadi di sini dua-duanya konektor tipe N, satu female, satu male, satu laki, satu perempuan ya. Nah, yang kabel pendek ini kita nyebutnya biasanya pigtail, buntut babi. Buntut babi sisme pigtail, tail tuh buntut, pig babi. Tapi sebenarnya bukan buntut babi, kabel koax juga. Tapi kabel koaxnya pendek aja, sekitar bangsanya 20 cm. Ini pigtail bisa 15-20 cm doang. Jadi kabel koaxnya panjang, ini cuman adapter aja nih dari ini ke sini. Oke. Nah, konektor yang di sini bisa macam-macam. Nah, mendingan dicek dulu ke modemnya. Ini konektornya apa gitu. Macam-macam sih. Bisa ini ada konektornya nggak? Nah, ini kalau ini SMA nih. Ini bukan SMA nih. Ini ada yang konektornya kayak gini, macam-macam lah konektornya. Makanya harus disesuaikan sama modemnya aja nih. Nah, ini konektornya macam-macam banget sih. Konektor di modemnya macam-macam. Ada yang bentuknya ringkih banget. SMA, TS. Nah, jadi ini macam-macam banget. Jadi sebaiknya bawa ke tokonya, toko konektornya, terus tanya, nih makhluk apa sih? Gitu. Nggak bisa dibeli online jadinya. Harus nanya ke tokonya atau beli konektornya sama modem-modemnya sekalian ke tokonya. Jadi kalau beli modem sekalian saya beli pigtailnya lah, gitu. Nah, itu beres urusannya. Beres ya. Jadi pigtail sarannya dibeli sama modem USB-nya. Ini modem USB ya. Kalau di handphone nggak ada nih. Handphone nggak bisa pakai cara ini. Handphone caranya yang ini, yang atas ini yang handphone. Oke, ini lebih murah sih, jatuhnya lebih murah. Oke, sekarang tapi ini Anda banyak bikin sendiri. Kalau mau beli juga ada sih. Jadi antena Yagi buat modem 3G juga ada yang jual. Coba sekarang kita masuk sini ya. Yagi 4G. Nah, ini udah ada yang jual Yagi wish. Nah, ini udah sama modemnya dia jual. Untuk modem Huawei 5. Nah, ini jelaskan disebut sama dia. Ini antena Yagi untuk modem Huawei ini. Ini ada pigtailnya juga, udah siapin sama modem. Jadi dia udah sama pigtailnya udah disiapin. Tapi modemnya buat MiFi dia, buat MiFi. Masuk akal, lebih murah nih solusinya. Jadi di sini bukan modem USB tapi MiFi. Mana sih tadi gambar saya? Jadi ini bukan modem USB yang dia pakai, di sininya adalah MiFi. Kalau ini lebih bagus. Jadi kita pakai WiFi, pakai handphone masuk WiFi ke sini, terus pakai modem eksternal kayak gini. Nah, ini lebih masuk akal. Kalau modem USB nggak masuk akal sih, mendingan MiFi kayak gini. Tapi ini antena doang sama pigtailnya ya. Modemnya kita harus beli sendiri.
kompatibel modem type-nya Huawei ini gitu. Modem Huawei-nya kayak gini lah kira-kira. Oke, dia ada gambarnya nggak? Sorry. Ini udah jadi, ini 295.000. Saran saya mending beli jadi dah. Kalau bikin puyeng ini asli pusing. Nih antena Yagi Grid. Oke. Pictel dual original. Nah, mending beli yang kayak ginian sama modem WiFi kayak gini. Oke. Jadi kita pakai WiFi aja dari sebarinnya. Oke, sekarang coba lihat pilihan yang lain lagi ya. Pilihan lain lagi. Oh, ini udah sama modem-modemnya. Dia paket udah sama modemnya 1,2. Jadi udah sama modem WiFi-nya sekalian ya. Sama antena 4G-nya. Ini 1,2 dia jual. Yang ini 1,1. Modemnya E5577. Ini hotspot, TP-Link, MR. Nah, ini kalau ini udah lebih murah nih. Pakai router TP-Link. Lebih bagus yang ini. Kenapa beli yang ini? Mending yang ini kalau saya sih. Di bawah 1 juta lagi. Oh, modemnya udah dia bikin 4G LTE Sierra ini. Nah, ini solusi yang lebih murah nih kayaknya. Cuman pastiin antenanya. Oh, ini udah ada pigtailnya belum nih? Ini dia. Ini udah kasih, ini pigtailnya dia siapin. Pigtailnya udah siap. Terus ini kabel antenanya. Oke. Antenanya udah siap juga. Kayaknya yang ini solusi lebih murah lagi. Jadi ceritanya adalah yang ini sebetulnya Kominfo rada sebel sama yang ini. Karena harusnya pakai izin yang ini. Kalau yang ini legal, benar-benar legal. Kominfo nggak ada urusan yang ini. Jadi kita bisa pakai yang ini karena nyebarinnya pakai WiFi. Yang ini nyebarinnya pakai 3G lagi. Ini jadi masalah sama Kominfo karena kita nyebarin pakai 3G. Kalau yang ini kan kita nyebarinnya pakai WiFi. Jadi ini ada antena WiFi-nya kecil. Jadi ke usernya WiFi ke user, yang ini WiFi ke usernya 3G atau 4G. Ini bermasalah dengan Kominfo karena kita mancar lagi. Kalau ini kita mancarnya WiFi 2G WiFi, jadi free. Jadi ini nggak usah pakai izin, ini yang pakai izin yang masalah di sini. Kalau yang ini oke banget nih. Oke, coba kita lihat lagi, ada pilihan lain lagi nggak yang murah? 930.000, 900-an nih kayaknya. Wah, ada yang 700. Oh, ini model ini doang, antena doang. Ini antena doang 100.000. Jadi mendingan bikin antena aja dah. Beli aja dah. Wah, ini lebih bagus lagi nih antenanya. Yagi Super Gain 15 meter pigtail. Ini bagus-bagus. Antenanya bagus-bagus sih sekarang ya. Oke. Harga kira-kira antara 901, sekian gitu ya. Yang udah jadi. Kalau mau nekat bikin sendiri juga, tapi pigtailnya mungkin nggak bisa. Bikin pigtailnya susah nih. Pigtail yang ini agak susah bikinnya. Mendingan beli pigtailnya. Nyerah lu kalau bikin yang ini. Crimpingnya susah. Oke. Saya nggak sanggup yang pasti. Saya biasanya beli aja ke Glodok atau kemana nih pigtail yang ini doang. Nah, kalau mau maksa bikin antena juga, ngerancang bikin sendiri antena, Anda bisa bikin pakai mana ini, bisa kita simulasikan sebenarnya bikin antena itu nggak susah juga. mana adalah software buat simulasi bikin antena, ngerancang antena, bisa di download free di internet. Oke. Caranya adalah gini, open. Saya masuk ke VHF BIM. Jadi antena Yagi termasuk kategorinya BIM. Kalau gila kita pakai yang ini aja, 12 elemen. Ini saya bikin antena yang gilanya ya. Ini yang lebih gede gainnya, penguatannya daripada antena-antena yang dijual di Bukalapak. Ini gila nih. Nah, bentuk antenanya kotak gitu. Yagi tapi kotak. Kalau di Bukalapak tadi kalau kita lihat
Antenanya bukan kotak, ini apa, satu elemen, satu lurus kayak gini ya. Kalau yang saya simulasikan sekarang makanya kotak. Nah, ini kotak. Koaksnya masuk di sini, sisanya kotak. Ini G-nya lebih gede daripada yang di Bukalapak, tapi bikinnya lebih susah. Nggak susah juga sih. Ini karena frekuensi tinggi kita bisa pakai plexiglass, akrilik, terus ditaruhin di pipa pralon atau apa, ditempelin, tapi harus tegak lurus semua nih, akrilik semua, tapi ininya metal. Jadi aluminium ditempel di akrilik supaya nggak gerak, kira-kira gitu. Kalau nggak aluminium pakai kawat tembaga juga bisa. Oke, udah. Nah, sekarang ini antena ini yang jadi masalah frekuensinya adalah 433. Sekarang kita cek 4G kita adalah 1,8 GHz, 1800 GHz. Jadi kita harus rubah frekuensinya ke 1800. Caranya gimana? Caranya wire scale ke 1800 GHz. Jadi dikecilin lagi. Mampus lu, kecil lu ini antena. Oke. Ini bisa lihat panjangnya cuman sekitar 4 cm. Jadi satu ini 4 cm loh. 4 cm, kecil loh antenanya, kecil banget, asli kecil. Bikinnya ini kayak kerjaan tangan jadinya. Ini 4 cm, itu 4 cm, ini 4. Jadi kotaknya 4 cm. Coba kita lihat belakang 4,7. Jadi ntar dilihat nih jaraknya berapa. Ini bisa dilihat jaraknya di sini. Nanti ukuran antenanya bisa dilihat di sini, length-nya gini. Oke. Sekarang kita akan simulasikan. Kita akan pakai CU wire bikinnya. Materialnya kabel tembaga aja. Oke. Kita optimasi. All element start. SWR nya turun, dia sekarang gainnya gede banget nih, 13 dB. Nih SWR nya hampir 1. SWR adalah perbandingan antenanya matching apa enggak, harus 1,1 lah. Udah 1,0 nih, lebih gila lagi, 1,03, iya loh, seru. Oke, nanti gainnya saya akan naikin lagi, baru kita dapat ukuran yang ini, yang bagusnya. Ini lagi ngitung supaya ukurannya berubah terus, ini sambil ngerubah ukuran loh dia. Jadi dia naikin sambil ngerubah ukuran. Di sini ukurannya akan dioptimasi terus. Kita bisa lihat nih, ini lagi ngerubah-rubah nih, sinyalnya berubah nih sebenarnya. Tuh perhatiin belakangnya, dia lagi berusaha supaya sinyal ke depannya gede banget. Oke. Satu 1,03, iya setengah mati nih. Mantap dah. Oke. No. Kita dapat yang paling optimasi. Ini ukurannya bisa dicatat di sini. Panjangnya 5 cm ini sekarang. Sentian kira-kira, tapi harus presisi di sininya ya. Jadi tugas Anda kalau mau bikin antena dicatat semua nih ukurannya itu ntar. Oke, kalau saya pusing suruh nyatet. Nah udah, sekarang kita akan front to back ratio-nya. Jadi sinyal pantulan dari belakangnya kita gedein lagi nih sekarang. Saya naikin F2B-nya, front to back ratio. Gain-nya nggak saya naikin, tapi SWR-nya saya naikin dikit. Oke, semua akan dioptimasi lagi, start. Ini saya naikin sekarang di sininya. Pantulan dari belakang saya gede ini. Dia berusaha naik nih. Ini 17,49. Ini lagi dinaikin 17, tuh mulai naik tuh 18. 17. Setengah mati, nggak bisa naik lagi. Nggak bisa naik. Ya udah, selamat dah lu. Yaitu yang paling maksimum yang kita dapat. Depol. Ini dia antenanya. Ukurannya tinggal dicatat di sini. Kita bisa bikin antena yang jauh lebih bagus daripada yang ada di Bukalapak sih sebenarnya.
jauh lebih bagus daripada ini semua. Ini bersaing, kalau sama ini bersaing banget. Ini lebih bagus sih, parabola kayak gini lebih bagus. Oke, tapi kalau sama ini kalah kemana-mana. Oke, kalau mau bagus yang ini nih, ini parabola lebih bagus. Kalau mau gelo mah antena TV, parabola TV ya ditaruhin, itu lebih bagus. Oke, demikian. Coba kita lihat lagi. Jadi kita bisa antena pengarahnya bisa parabola, bisa tadi yang saya kasih lihat adalah kubikel Yagi tapi pakai kubikel quad kayak gitu. Oke, pilihan yang agak ngeri-ngeri sedap yang ini. Tapi ini enak banget, handphone tinggal connect aja. Yang ini pakai wifi, solusinya pakai wifi. Yang ini lebih aman dari sisi regulasi, lebih aman. Yang ini agak ngeri sedikit gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk menjawab pertanyaan Mas siapa tadi, Amin Yusuf, bikin antena penguat. Dia mintanya antenanya doang sih, cuman ada 2 pilihan tadi, jadi nggak bisa cuma antena doang, soalnya mau nggak mau kita harus mikirin juga alatnya apa yang buat nguatin. Bisa pakai repeater, bisa pakai wifi. Yang ini harganya lebih murah nih, 1 jutaan. Mungkin kalau saya lebih prefer yang ini sih, yang wifi ini sih. Bisa 900.000, ini lebih mahal nih, bisa 3-4 juta yang ini lebih murah. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.